datang di Shift 3. Saat kebanyakan orang terlelap, disinilah cerita-cerita yang tak pernah ingin diceritakan justru mulai bernapas. Di channel ini, kita membuka kembali kisah-kisah kelam, rekaman misteri, dan peristiwa tak masuk akal yang terjadi di waktu Shift 3. Setiap suara, setiap bayangan, punya cerita, dan kami ada di sini untuk mengungkapnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, tekan subscribe, nyalakan lonceng, share video ini, dan tinggalkan komentar atau masukanmu, agar Shift 3 bisa terus tumbuh dan menghadirkan misteri-misteri yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata. Bersiaplah, karena begitu kamu masuk ke Shift 3, kamu mungkin tidak akan melihat malam dengan cara yang sama. Hari itu kampus sebenarnya sudah mulai sepi sejak pukul 5 sore. Mahasiswa yang biasanya hilir mudik di lorong, duduk nongkrong di taman, atau sekadar ngopi di kantin, pelan-pelan sudah bubar. Suara motor 1-2 kali lewat di parkiran, tapi selebihnya kampus terasa seperti bangunan besar yang sedang tidur. Aku waktu itu masih di perpustakaan, ngerjain revisi tugas, sambil sesekali melihat jam di pojok kanan laptop. Rasanya ingin cepat pulang, karena langit di luar makin gelap. Warna jingganya ditelan biru tua yang hampir hitam. Tapi tiba-tiba HP-ku berbunyi. Getarannya memecah kesunyian. Grup kelas mendadak ramai dengan notifikasi. Ketua kelas menuliskan pesan yang cukup singkat, tapi bikin semua langsung bereaksi. Anak-anak, kelas digeser jadi jam 6 sore ya. Awalnya aku kira bercanda, soalnya kelas malam itu jarang banget. Kecuali kalau dosen ada urusan dan harus pindah jadwal. Tapi anehnya, nggak ada yang protes. Semua tahu kami dijadwalkan kuliah dengan dosen yang terkenal santai tapi tegas. Dosen yang kalau ngajar selalu bikin nyaman. Jadi meskipun waktunya aneh, semua setuju aja. Lagi pula, pikir kami, kelas cuma 2 jam. Selesai jam 8, pulang, tidur. Simple, aku pun mulai beres-beres barang. Buku-buku masuk tas, charger kabel aku gulung, dan minumanku pastikan nggak ketinggalan. Ketika melangkah keluar dari perpustakaan, udara sore terasa dingin. Entah kenapa, suasana kampus berubah lebih cepat dari biasanya. Hanya dalam beberapa menit, matahari benar-benar hilang, menyisakan langit ungu gelap dengan sisa-sisa cahaya di horizon. Lampu taman menyala, tapi kelihatannya redup dan sedikit berkedip. Seperti lampu tua yang belum diganti. Aku berjalan ke arah gedung F sambil menelpon 2 temanku yang sudah duluan jalan. Suara mereka terdengar bergaung di telepon. Mungkin karena lorong yang mereka lewati kosong. Kami akhirnya janjian ketemu di depan gedung, biar bisa masuk bareng. Nggak ada yang mau masuk sendirian ke gedung F selepas maghrib. Bukan karena penakut, tapi semua mahasiswa kampus sudah tahu reputasi gedung itu. Gedung tertua di kampus, yang katanya dulu pernah dipakai untuk hal-hal, ya, pokoknya hal yang nggak perlu dibahas kalau lagi jalan sendirian. Saat aku sampai, 2 temanku sudah menunggu di depan tangga gedung. Mereka kelihatan agak tegang, entah karena dingin atau karena suasananya memang mencekam. Kok gelap ya? Salah satu dari mereka berbisik. Aku menengok ke atas. Jendela-jendela gedung F terlihat seperti mata-mata kosong yang mengawasi kami. Lampu lorong menyala, tapi samar, seperti menunda mati. Dan angin bertiup dari sisi gedung, membawa bau lembab yang khas gedung lama. Kita masuk sekarang aja, yuk, biar cepat selesai, kataku. Meski jujur aku sendiri agak ragu. Kami mulai melangkah masuk. Pintu gedung F selalu berbunyi ketika dibuka, seperti suara gesekan besi tua. Dalamnya lebih gelap dari yang kuduga. Lorongnya panjang, lantainya dingin, dan lampu-lampu neon di atas kepala bersinar dengan warna kuning pudar. Ada banyak ruangan di sisi kiri dan kanan lorong. Seluruhnya sudah tertutup. Dari beberapa pintu terdengar bunyi angin atau mungkin suara ventilasi yang tua. Tapi yang bikin gak nyaman adalah suara langkah kami sendiri yang menggema. Rasanya setiap langkah bukan hanya suara 3 orang. Tapi seperti ada langkah lain yang ikut dari belakang, meniru tempo kami. Aku beberapa kali menoleh ke belakang, tapi lorong itu kosong. Hanya ada bayangan kami yang memanjang di lantai. Temanku juga merasa hal yang sama.
Tadi kayak ada orang lewat nggak sih? Katanya sambil memegang lengannya sendiri seperti menahan dingin. Kami tertawa kecil, tawa gugup, hanya untuk mengusir rasa tidak nyaman. Udara di dalam gedung semakin lembab, dan entah kenapa lampu seperti makin meredup tiap kami melangkah. Cahaya dari luar kaca yang tadi oranye kini berubah gelap, hanya menyisakan sedikit garis cahaya dari lampu taman. Rasanya sepi, terlalu sepi untuk ukuran kampus. Bahkan suara jangkrik dari luar tidak terdengar, yang ada hanya suara dengung lampu dan napas kami sendiri. Ketika sampai di ujung lorong, kami harus naik ke lantai 2. Tangga menuju lantai atas terbuka, tanpa pintu, dan gelapnya lebih pekat. Aku menahan napas ketika melewati tangga pertama, karena udara di sana seperti lebih dingin. Temanku yang paling penakut langsung berkata pelan, "Aduh, aku merinding banget." Aku hanya menjawab sekenanya, "Ya udah, jangan mikir yang aneh-aneh." Sampai di lantai 2, lorongnya lebih panjang. Cahaya dari lampu benar-benar minim. Ruang kelas kami ada di paling ujung kiri. Ruang F pukul 2:07. Saat kami berjalan, kami melihat bayangan kursi dan meja dari ruangan-ruangan yang kacanya transparan. Gelap, kosong, dan diam. Rasanya seperti semua ruangan sedang mengintip kami lewat kaca-kaca itu. Setiap langkah, setiap tarikan napas, kami mulai merasa ada sesuatu yang memperhatikan. Perasaan itu muncul perlahan. Pertama seperti bisikan kecil, lalu makin jelas, seolah ada mata yang mengikuti kami dari belakang. Aku bahkan sempat berhenti dan kembali menoleh, tetap kosong. Tapi hati kecilku bilang ada sesuatu di sana, di gelap lorong itu, menatap dari kejauhan. Saat kami hampir sampai di depan kelas, lampu lorong berkedip sekali, 2 kali, lalu menyala lagi. Temanku spontan memegang tanganku. Hal yang jarang ia lakukan. "Serius? Ini kenapa sih? Kok kayak film horor?" Katanya setengah bercanda, setengah takut. Aku pura-pura santai. Namanya juga gedung lama. Biasa begitu. Aku berdiri tepat di depan pintu kelas kami. Ada kaca kecil di tengah pintu. Dan dari luar kelihatan ruangan masih kosong. Lampu kelas menyala. Tapi cahayanya nggak cerah. Lebih mirip cahaya lampu yang sudah setengah mati. Bayangan meja dan kursi terlihat panjang menutupi lantai. Tidak ada suara dari dalam. Kami belum buka pintu. Masih menunggu beberapa teman lain yang bilang mereka sedang OTW. Suasana di lorong itu membuat waktu terasa lambat. Kami berdiri di sana mungkin hanya 5 menit. Tapi rasanya seperti lebih dari 15 menit. Aku membuka percakapan kecil untuk menghilangkan tegang. Kalian pernah dengar cerita soal dosen yang... Stop. Temanku menahan cepat. Jangan cerita horor di tempat beginian. Tolong. Kami tertawa kecil. Tapi setelah itu hening lagi. Sampai akhirnya beberapa teman lain mulai berdatangan satu persatu. Jumlah kami sudah cukup untuk masuk. Jadi kami beranikan buka pintu. Bunyi engsel pintu itu melengking pelan saat pintu terbuka. Suara yang tidak seharusnya terdengar dari pintu kampus. Dari dalam, ruangan benar-benar terasa dingin. Bukan dingin AC, tapi dingin yang seperti datang dari lantai atau tembok. Kami masuk dan duduk di tempat masing-masing. Beberapa buka laptop, beberapa membuka buku. Tapi tak ada yang bicara. Seolah-olah ruangan itu menelan suara kami. Aku melihat jam, pukul 18:03. Dosen harusnya sebentar lagi masuk. Dan saat aku menoleh ke pintu lagi, entah kenapa aku merasa seperti ada bayangan melintas cepat di luar kaca kecil itu. Tapi tidak ada siapa-siapa di lorong. Aku mengedipkan mata beberapa kali. Mungkin perasaanku saja, mungkin capek, mungkin. Tapi sejak itu, bulu kuduku tidak turun lagi. Dan aku tahu, deep down, malam ini tidak akan berjalan normal. Ada sesuatu di gedung F yang terasa berbeda sejak kami masuk. Sesuatu yang menunggu di balik pintu. Di balik lorong gelap. Atau mungkin, sudah ada di dalam kelas bersama kami. Jam di layar laptop menunjukkan pukul 18:03 ketika tiba-tiba pintu kelas terbuka pelan, disertai bunyi engsel yang berdecit pendek. Suara itu terdengar jelas karena suasana ruangan benar-benar hening. Semua kepala refleks menoleh. Dan di sana berdiri seseorang yang sangat kami kenal, dosen yang harusnya mengajar malam itu. Setidaknya, dari penampilannya begitu.
Beliau berdiri tegak di ambang pintu, tidak bergerak selama beberapa detik, seolah ragu untuk masuk atau sedang mengamati kami satu persatu. Bajunya persis seperti yang biasa beliau pakai, kemeja garis halus berwarna biru muda dengan celana bahan hitam. Rambutnya tersisir rapi, meskipun sedikit acak di beberapa bagian seperti ditiup angin. Namun yang paling mencolok adalah wajahnya yang tampak pucat, lebih pucat dari biasanya. Pucat yang tidak sehat, seperti orang kurang tidur berhari-hari atau habis sakit berat. Tapi kami tidak terlalu memikirkan itu, karena mungkin saja memang beliau sedang lelah. Yang terasa aneh justru ekspresi beliau. Kosong, benar-benar kosong. Tidak ada senyum kecil yang biasa muncul saat beliau membuka kelas. Tidak ada anggukan ramah. Tidak ada kalimat pembuka. Hanya tatapan lurus ke dalam ruangan. Lurus ke arah kami semua. Tapi entah fokus ke siapa. Rasanya seperti melihat seseorang yang hadir secara fisik, tapi jiwanya tidak berada di ruangan yang sama. Akhirnya beliau melangkah masuk. Langkahnya pelan, hampir tidak menimbulkan suara. Tumit sepatunya tidak memukul lantai seperti biasanya. Langkah itu terlalu ringan untuk ukuran manusia dewasa. Seperti melayang sedikit, tapi karena kami tidak terlalu memperhatikan detail kecil begitu, kami hanya menganggap beliau sedang sangat capek atau mungkin sepatunya baru. Beliau berjalan langsung ke meja dosen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak menyapa, tidak menegur, tidak memberikan instruksi apapun, tidak mengucapkan, "Selamat malam," atau "Kita mulai ya," atau "Buka slide minggu lalu." Tidak ada, beliau hanya duduk, meletakkan tangan di atas meja, lalu menatap lurus ke papan tulis di depannya seolah ada sesuatu yang sangat penting di sana. Hening, sehening-heningnya, hening yang justru terasa mengurung, bukan menenangkan. Beberapa teman mulai berbisik pelan. Suara bisikan itu hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk memberitahu bahwa semua orang ternyata sama-sama merasa ada yang janggal. Kenapa sih? Kok kaku banget? Mungkin lagi bad mood. Ya tapi biasanya nyapa dulu. Mungkin capek. Tapi semakin lama menatap dosen itu, semakin banyak hal yang tidak masuk akal kami temukan. Dari jarak agak jauh, wajah beliau tampak terlalu pucat, hampir seperti kertas. Pucat yang bukan karena lampu kelas, karena kami semua berada dalam cahaya yang sama tapi kulit beliau seperti tidak memantulkan warna apapun. Rambutnya memang rapi, tapi tidak bergerak sama sekali, seolah mengeras. Dan yang paling aneh adalah matanya. Matanya terbuka normal, tapi tidak berkedip. Benar-benar tidak berkedip sejak beliau duduk. Aku mencoba fokus membuka laptop, pura-pura mencari materi, padahal tanganku gemetar sedikit. Aku yakin aku tidak sendirian. Teman di sebelahku sudah memasang tampang tidak nyaman dan memainkan pulpen berkali-kali untuk menenangkan diri. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk, ada yang sengaja tidak melihat ke arah dosen sama sekali. Waktu berjalan pelan sekali, rasanya sudah lebih dari 5 menit, tapi dosen itu masih tidak berkata apapun. Bukan hanya itu, beliau tidak bergerak sama sekali. Tangan yang diletakkan di atas meja tetap di posisi yang sama. Punggungnya tegak, tidak bersandar, dan wajahnya menghadap lurus ke depan, kaku seperti patung. Normalnya, manusia pasti akan menggerakkan kepala walau sedikit, atau mengubah posisi duduk. Tapi beliau tetap begitu, bukan diam biasa, tapi diam yang menakutkan. Setiap kali aku berusaha mencuri pandang ke arahnya, perasaanku jadi tidak enak. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Udaranya seperti menjadi lebih dingin di sekitar meja dosen. Atau mungkin angin malam masuk dari ventilasi. Tapi tidak ada jendela terbuka, dan AC pun belum dinyalakan. Dalam hening itu, aku menggeser laptop sedikit, pura-pura merapikan posisi. Dari sudut penglihatanku, aku memperhatikan lagi sosok dosen itu. Ada detail baru yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Lehernya tampak terlalu kaku, seperti tidak mengikuti gerakan tubuh. Atau lebih tepatnya, tidak ada gerakan tubuh yang bisa diikuti. Wajahnya tampak membeku dalam satu ekspresi. Tiba-tiba, salah satu temanku di barisan depan menjatuhkan spidol yang dia pegang. Spidol itu jatuh ke lantai dan berguling kecil. Suaranya pelan, tapi di ruangan yang sunyi itu,
Suaranya terdengar jelas sekali. Hampir seperti suara yang tidak seharusnya terdengar di ruangan yang penuh ketegangan begitu. Dan yang membuat bulu kuduk kami benar-benar naik adalah fakta bahwa dosen itu tidak sedikit pun bergerak atau menoleh. Padahal suara jatuhnya spidol cukup keras untuk menarik perhatian siapapun. Tapi beliau tetap menatap lurus ke depan, seperti tidak memiliki reaksi manusia normal. Temanku yang menjatuhkan spidol buru-buru mengambilnya sambil menahan napas. Aku bisa melihat dari ekspresi wajahnya kalau dia menyesal sudah membuat suara sekecil itu. Kami kembali pura-pura sibuk, tapi semakin lama, suasananya semakin tidak karuan. Heningnya sudah berubah menjadi tekanan. Rasanya seperti ruang kelas mengecil, seperti udara semakin tipis. Padahal jumlah kami cukup banyak, 30-an orang. Tapi entah kenapa ruang kelas terasa terlalu besar dan terlalu kosong, meskipun ada dosen di depan. Dan ada satu hal yang baru aku sadari setelah beberapa menit, tidak ada bayangan dosen di lantai. Lampu kelas yang menggantung tepat di atas kepala kami seharusnya memantulkan bayangan setiap objek di ruangan. Meja, kursi, bahkan tas kami punya bayangan yang jelas di lantai. Tapi meja dosen hanya punya satu bayangan, bayangan mejanya sendiri. Kursi punya bayangan, tapi kursi itu kosong. Dan sosok dosen, tidak ada bayangannya. Tidak sedikit pun. Aku berkedip, mencoba memastikan apakah aku salah lihat. Aku menunduk sebentar, lalu menatap lagi. Tetap tidak ada. Bayangan dosen tidak muncul. Padahal cahaya di atasnya paling terang. Dadaku mulai sesak. Aku ingin mengatakan sesuatu ke teman di sebelahku, tapi suaraku seperti hilang. Temanku sendiri sibuk menunduk dan tidak berani menoleh. Aku merasa kami semua sebenarnya sudah menyadari hal yang sama, tapi tidak ada yang cukup berani untuk mengucapkannya. Sampai di titik itu, segala sesuatu tentang dosen yang duduk di depan terasa semakin tidak masuk akal. Cara beliau masuk, cara berjalan yang hampir tidak bersuara, pucatnya kulit, matanya yang tidak berkedip, diamnya yang terlalu lama, dan tidak adanya bayangan. Semua mengarah ke satu kemungkinan yang tidak ingin kami pikirkan. Tapi pikiran itu muncul juga. Karena sejak beliau masuk, rasanya seperti ada sesuatu yang bukan manusia duduk di depan kelas, bersama kami, memperhatikan kami dengan cara yang sulit dijelaskan. Dan semakin kami diam, semakin terasa seolah sosok itu sedang menunggu sesuatu dari kami. Menunggu, untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Sekitar 15 menit setelah, dosen itu masuk dan duduk tanpa bergerak, suasana kelas mulai berubah. Bukan berubah secara visual, tapi berubah secara rasa. Ruangan terasa semakin dingin. Udara seolah menempel di kulit dan membuat kami berkeringat dingin meski AC belum dinyalakan. Tidak ada suara selain dengungan lampu dan deru napas kami yang disembunyikan sebisa mungkin supaya tidak terdengar. Semua orang sudah tahu ada yang tidak beres, tapi tidak ada satupun yang berani jadi orang pertama yang bertindak. Ketua kelas yang duduk di barisan paling depan tampak gelisah. Dia mengganti posisi duduk, memainkan pulpen, lalu sesekali melirik ke arah dosen yang masih mematung di kursi depan. Dosen itu tetap tidak berkedip, tidak bergerak, tidak bernapas terlihat. Bahkan tidak ada gerakan kecil seperti orang mengatur posisi duduk atau merapikan kemeja. Tidak ada, seolah-olah tubuh itu hanya kulit yang menutupi sesuatu yang bukan manusia. Bahkan kedipan mata, hal paling sederhana yang manusia lakukan, tidak terjadi sama sekali. Ketua kelas mencoba menatap ke layar laptop, tapi aku bisa melihat dari belakang betapa kaku gerakannya. Tangannya gemetar, punggungnya sedikit menegang. Dia menelan ludah berkali-kali, memaksa dirinya tetap terlihat normal. Tapi detik berikutnya, HP-nya yang diletakkan di meja tiba-tiba bergetar. Suara getar HP itu terlalu keras untuk suasana sesunyi itu. Semua orang langsung menoleh sekilas. Ketua kelas kaget, hampir menjatuhkan HP-nya saking gugup. Dia buru-buru meraih HP itu, menyembunyikannya di bawah meja supaya tidak terlihat oleh dosen. Dia membuka layar dengan tangan yang gemetar. Cahaya HP memantul ke wajahnya yang langsung berubah menjadi pucat pasi. Aku tidak tahu isi pesannya waktu itu. Tapi ekspresi itu jelas bukan ekspresi orang yang menerima pesan biasa. Temanku yang duduk di dekat ketua kelas sedikit menunduk,
berusaha melihat apa yang terjadi. Tapi ketua kelas hanya menatap layarnya lama. Terlalu lama untuk ukuran SMS pendek. Napasku mulai tidak teratur. Rasanya seperti ada sesuatu yang salah besar terjadi di depan mata kami. Tapi kami belum tahu apa. Dan kebisuan dosen itu membuat semuanya jauh lebih buruk. Seolah-olah sosok itu tahu ketua kelas sedang menerima pesan dan sengaja menunggu reaksinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, ketua kelas memegang HP dengan kedua tangan, menatapnya keras-keras. Dia membacanya sekali lagi, mungkin memastikan apakah dia salah lihat. Tapi dari wajahnya aku tahu pesan itu nyata. Pesan itu bukan hal yang bisa diabaikan. Baru kemudian aku melihat dia menggulir sedikit ke bawah. Dan saat itu aku tahu, dia mendapatkan pesan kedua. Dia menggigit bibirnya, lalu menarik napas panjang. Napas yang tidak bisa disembunyikan lagi. Tangan kirinya terlihat gemetaran sampai aku bisa melihatnya dari jarak 3 baris. Dia menutup mulutnya, mencoba mengatur emosi. Tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Tubuhnya bergetar, dan dosen itu masih duduk di depan. Menatap lurus ke depan seolah tahu bahwa ketua kelas sedang membaca sesuatu yang tidak seharusnya. Temanku yang duduk 2 kursi dari ketua kelas berbisik kecil. Kenapa? Kenapa dia pucat begitu? Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku kering. Ruangan terasa semakin sempit, semakin padat oleh rasa takut yang menggantung di udara. Semua orang sudah merasakan tekanan yang sama, tapi sekarang ketua kelas merasakannya paling kuat, karena dia tahu sesuatu yang kami belum tahu. Setelah menelan ludah, ketua kelas mengangkat HP-nya sedikit, menatap layar sekali lagi, lalu dia menutup matanya sebentar. Mungkin dia berharap ketika membuka mata lagi, pesan itu hilang seperti mimpi buruk. Tapi ketika dia membuka mata, wajahnya justru semakin pucat. Di saat itu, dosen di depan tiba-tiba menggerakkan kepala sedikit, gerakan pelan, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sesaat. Dia tidak melihat ke arah siapapun, hanya gerakan kecil yang terasa salah. Seperti tubuh itu belajar meniru gerakan manusia tanpa benar-benar mengerti bagaimana seharusnya. Ketua kelas akhirnya menghela napas pelan dan mencoba menahan gemetar saat ia melirik ke arah dosen itu. Tatapannya kosong, matanya agak membesar, bukan karena kaget, tapi karena takut. Dia berusaha menyembunyikannya, tapi gagal. Diam-diam, dia membuka jendela SMS itu lagi. Dan kali ini dia memegang HP dengan lebih dekat ke wajah, memastikan tidak ada yang lain yang bisa melihat. Pesannya ternyata berasal dari dosen asli. Pesan pertama hanya berisi, "Nak, maaf ya, hari ini kelas saya batal. Saya berhalangan hadir. Pulang saja." Saat aku akhirnya tahu isi pesan itu, aku mengerti kenapa wajahnya langsung memucat. Dosen asli membatalkan kelas. Padahal kami sedang diajar oleh seseorang yang persis seperti beliau, atau sesuatu yang menyerupai beliau. Ketua kelas mencoba mengatur napasnya yang hampir tak terdengar. Tapi sebelum dia sempat memproses pesan pertama yang sudah cukup membuatnya beku, HP-nya kembali bergetar. SMS kedua masuk. Dia membuka pesannya, dan seluruh tubuhnya seperti membatu. Isinya, "Kamu sekarang lihat kaki dosen yang di depan itu." Hanya itu. Hanya satu kalimat pendek, tapi isinya cukup untuk menghantam seluruh perasaannya seperti pukulan. Ketua kelas terpaku, matanya membesar, tangannya bergetar begitu kuat sampai HP-nya hampir jatuh. Dia menatap ke depan, ke arah sosok yang duduk di kursi dosen. Lalu kembali menatap HP, lalu kembali menatap dosen. Tubuhnya kaku, seperti kehilangan kemampuan bergerak. Aku hanya bisa mengamati dari kejauhan dan ikut menahan napas. Degupan jantungku keras sekali sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Ruangan yang tadinya dingin terasa lebih dingin lagi, seperti ada udara mati yang menyelimuti kami. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ketua kelas menjatuhkan pulpen yang ia pegang. Jatuhnya sengaja, tapi dia membuatnya terlihat natural. Pulpen itu jatuh ke lantai dan berguling sangat pelan menuju kaki meja dosen. Ketua kelas membungkuk perlahan, pura-pura mengambil pulpen itu. Dan saat kepalanya berada di posisi yang memungkinkan untuk melihat bagian bawah meja dosen, dia kaku, benar-benar kaku. Tangan yang sedang mengambil pulpen terhenti di udara. Bahunya naik turun,
Tanda dia menahan napas. Dia tidak bergerak selama beberapa detik. Lalu pelan-pelan dia mengangkat tubuhnya. Kembali duduk tegak. Tapi wajahnya bukan lagi sekadar pucat. Wajahnya berubah menjadi ketakutan murni. Aku bisa melihat dari sini bagaimana dadanya naik turun cepat. Dia memegang pulpen itu terlalu erat sampai buku jarinya memutih. Dan aku tahu, dia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Karena di bawah meja dosen, tidak ada kaki. Dosen itu melayang beberapa sentimeter dari lantai. Mengambang begitu saja. Diam tak bergerak. Dan tetap menatap ke depan tanpa ekspresi. Tanpa kedipan. Tanpa suara. Ketua kelas hampir saja berteriak. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tidak ada suara keluar. Dia menahan semuanya dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Kakinya gemetar. Tapi dia paksa untuk tetap diam. Setelah beberapa detik yang seperti siksaan, dia menunduk menutup wajahnya dengan tangan kanan sambil pura-pura mengusap mata. Lalu diam-diam mengetik di grup kelas menggunakan tangan kiri. Pesannya dikirim dalam kurang dari 2 detik. Sekarang keluar satu-satu dari paling belakang. Jangan teriak, jangan lari. Detik itu juga, suasana kelas berubah total. Bukan lagi sekadar mencekam, tapi seperti ada sesuatu yang sedang menunggu kami membuat kesalahan sedikit saja. Kesalahan yang akan membuat sosok itu berdiri atau mendekat. Dan kami semua tahu, jika itu terjadi, kami tidak akan bisa keluar dari kelas itu hidup-hidup. Detik pertama pesan itu terkirim, suasana kelas berubah total. Hening yang sedari tadi cuma terasa seperti kekosongan mendadak berubah jadi hening yang menakutkan. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari setiap sudut ruang. Tidak ada yang berani saling tatap. Tidak ada yang berani bersuara. Kami mengerti satu hal. Kalau kami buat kesalahan sedikit saja, sesuatu buruk bisa terjadi. Orang yang duduk paling belakang, namanya Rico, berdiri pelan banget. Kursinya hampir tidak mengeluarkan suara sama sekali. Padahal biasanya bunyi gesekannya keras. Dia pura-pura menunduk. Pura-pura nyari sesuatu di tas, lalu melangkah ke pintu dengan gerakan yang dibuat senormal mungkin. Tangannya menyentuh gagang pintu, memutarnya perlahan, dan dia keluar. Aman, tidak ada reaksi apapun dari dosen itu. Tapi setelah pintu tertutup lagi, hawa dingin di ruangan langsung meningkat. Seolah keluarnya satu orang mengurangi perlindungan kami. Aku bisa melihat beberapa temanku mulai menggigil. Bukan kedinginan biasa, tapi dingin yang menusuk tulang. Dingin yang bikin kulit serasa disayat-sayat angin. Orang kedua berdiri, seorang mahasiswi yang biasanya paling cerewet. Sekarang bahkan napas pun ia tahan. Ia melangkah, pelan dan rapi, tapi aku bisa melihat pundaknya bergetar. Dia sampai di pintu, membuka sedikit, mengintip keluar, dan menghilang. Ini juga berjalan mulus. Tapi setiap kali satu orang pergi, udara di kelas terasa semakin berat. Lampu neon di atas kepala mendadak berkedip pelan, seperti kehilangan tenaga. Suaranya berdengung kecil, tapi di dalam situasi seperti itu, bunyi sekecil apapun terdengar menyeramkan. Bahkan suara jam dinding yang berdetik pun seolah berubah jadi tanda hitungan mundur menuju sesuatu yang tak ingin kami temui. Orang ketiga berdiri, lalu keempat, kelima. Sampai akhirnya tinggal aku dan beberapa teman lain di barisan tengah. Aku bisa merasakan jantungku berdebar keras. Sampai rasanya dada ini mau meledak. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Menelan air liur berkali-kali sambil menunduk supaya dosen itu tidak melihat wajahku lebih lama. Ketika giliranku akhirnya tiba, aku merasa kedua kakiku sangat berat. Seperti menapak di lumpur. Berdiri saja susah. Ku siap-siapkan tas. Pura-pura merapikan hoodie yang kupakai, dan mulai berjalan pelan ke lorong antara barisan meja. Aku tidak berani menoleh ke depan, tapi aku bisa melihat ujung bahu dosen itu dari sudut mataku. Dia masih duduk di kursi, tubuhnya tegak sempurna, wajahnya menunjuk lurus ke papan tulis tanpa gerakan sedikit pun. Sama sekali tidak berubah sejak dia pertama kali masuk, tidak mengedip, tidak menghela napas, tidak batuk. Tidak apa-apa, semakin dekat aku melintas di belakangnya, semakin kuat aroma aneh itu tercium. Bau tanah basah, bau lembab seperti ruangan kosong yang lama tidak dibuka.
Bau yang biasanya tercium di kuburan setelah hujan. Itulah bau yang sekarang memenuhi hidungku. Aku menahan napas, tapi tetap saja baunya merembes masuk. Dan semakin dekat jarak kami, semakin tajam aroma itu menusuk. Dan saat itu terjadi, aku merasakan sesuatu yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang berbisik pelan di leherku. Sudah malam, aku tidak tahu suara siapa itu. Suaranya tidak keras, tapi terasa sangat dekat. Terlalu dekat, seolah ada mulut tepat di belakang telingaku. Napasku tertahan, kakiku hampir tersandung meja depan. Tubuhku langsung merinding parah hingga ke tulang. Aku tidak menoleh, aku tidak berani. Sedikit saja aku melihat ke arah sumber suara itu. Aku tahu aku bisa pingsan di tempat. Aku melanjutkan langkah pelan, sangat pelan, terus menuju pintu. Setiap langkah seperti menghakimi hidup dan mati. Aku menahan tubuhku agar tidak gemetar, tapi aku bisa merasakan sendi lututku seperti mau lepas. Melewati separuh ruangan itu rasanya seperti berjalan di lorong yang tidak pernah selesai. Akhirnya aku sampai di pintu. Tanganku meraih gagangnya, tapi dingin logamnya terasa seperti es. Aku memutarnya dan membuka pintu hanya selebar cukup untukku keluar. Begitu langkahku melewati ambang pintu, hawa dingin di ruang kelas langsung tertinggal di belakang. Tapi bukan berarti aku aman. Aku tidak berlari. Aku menutup pintu perlahan dan berdiri beberapa detik untuk memastikan tidak terdengar langkah apapun dari dalam. Di koridor, beberapa temanku menunggu. Tidak ada yang berani bicara, hanya saling tatap dengan wajah pucat. Semuanya menahan napas, berharap ketua kelas bisa keluar selamat juga. Ketua kelas adalah yang terakhir. Dia duduk di baris paling depan, tepat beberapa meter di depan dosen itu. Kami semua tahu posisi itu paling berbahaya. Dari pintu kaca kecil yang ada di sebelah pintu kelas, aku bisa mengintip sedikit, sekadar memastikan dia masih hidup di dalam. Ketua kelas pelan-pelan berdiri, gerakannya amat hati-hati. Sampai kursi pun tidak bergerak sedikit pun. Dia mengambil tasnya, menunduk lama seolah sedang mengecek isinya. Padahal ia sedang mengambil waktu untuk menenangkan diri. Wajahnya tegang. Sangat tegang, cahaya lampu redup memantulkan keringat dingin di dahinya. Dia mulai melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi langkahnya sangat pelan. Lebih pelan dari siapapun tadi. Mungkin karena dia lebih dekat. Atau mungkin karena dosen itu tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia hampir mencapai setengah ruangan, lampu di atasnya berkedip sekali. Lebih keras dari sebelumnya. Semua lampu dalam ruangan meredup lalu menyala kembali, seolah ada sesuatu yang lewat di dalamnya. Ketua kelas langsung berhenti. Ia menunduk dalam. Kami yang mengintip ikut menahan napas. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak di luar ruangan. Setelah beberapa detik yang rasanya seperti beberapa menit, dia kembali melanjutkan langkahnya. Selangkah lagi, 2 langkah lagi, 3 langkah lagi. Dan ketika dia sampai di dekat punggung dosen itu, bau tanah basah semakin kuat. Bahkan dari luar pun aku bisa merasakannya sedikit. Seolah sosok itu sedang berubah. Seolah dia tahu anak-anak yang tadi duduk di kelas satu persatu telah pergi meninggalkannya. Ketua kelas hampir sampai di pintu ketika tiba-tiba, dosen itu menggerakkan kepalanya sedikit. Sangat sedikit, tapi gerakan sekecil itu cukup membuat ketua kelas terhenti. Dia berdiri kaku, tubuhnya membeku. Aku bisa melihat wajahnya dari kaca kecil pintu. Matanya membesar. Napasnya terputus-putus. Bibirnya bergetar. Seakan-akan dia sedang menahan dirinya untuk tidak pingsan. Lalu suara itu terdengar lagi. Sudah malam, tapi kali ini lebih jelas. Lebih dekat, lebih nyata. Ketua kelas menutup mata. Menarik napas pelan. Lalu melangkah maju. Ia meraih pintu. Membukanya. Dan keluar. Begitu dia menutup pintu dari luar, tubuhnya langsung ambruk ke lantai, terduduk sambil menekan dadanya. Dia gemetar parah, tapi dia selamat. Kami semua langsung membantu menariknya menjauh dari ruangan itu. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Lorong kampus terasa panjang dan gelap, tapi itu tidak seberapa dibanding apa yang baru saja terjadi. Dan tanpa perlu saling bicara, kami tahu satu hal. Sesuatu di dalam ruangan itu bukan manusia.
Dan kami baru saja berhasil kabur dari sesuatu yang tidak seharusnya kami temui. Pintu kelas menutup pelan, menghasilkan suara kecil yang justru membuat ruangan itu terasa lebih menakutkan. Seolah-olah pintu tidak hanya memisahkan ketua kelas dari kami yang menunggu di luar, tapi juga mengunci dia bersama sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Cahaya lampu neon yang redup memantulkan bayangan panjang di lantai, membuat ruangan tampak lebih besar dari biasanya. Padahal kami tahu betul ukuran ruang kelas itu. Ketua kelas berdiri kaku tepat di depan meja paling depan. Nafasnya pelan, pendek, dan ditahan. Dia mencoba terlihat biasa saja, mencoba menjaga sopan santun terakhir yang ia punya, meski jantungnya seperti mau copot. Dari luar ruangan, kami tidak bisa mendengar suara apapun, tapi kami bisa melihat gerak perlahan tubuhnya dari celah kaca kecil di pintu. Bahunya naik turun, jari-jarinya gemetar, tapi ia tetap menunduk hormat. "Pak, kami pamit ya. Sudah malam," katanya pelan. Suara itu seharusnya hanya terdengar sopan, tapi dalam situasi seperti itu, terdengar hampir seperti permohonan. Seperti seseorang yang meminta izin agar nyawanya tidak diambil malam itu juga. Sesaat tidak ada reaksi apapun dari sosok dosen itu. Tidak ada gerakan, tidak ada suara, tidak ada tanda kalau dia bahkan mendengar kalimat itu. Dia hanya duduk diam seperti patung yang ditinggalkan di museum tua. Lalu, tanpa peringatan sedikit pun, kepalanya mengangkat. Gerakannya lambat, terlalu lambat. Bukan seperti manusia yang menoleh karena mendengar seseorang berbicara, tetapi lebih seperti sesuatu yang sedang mencoba meniru gerakan manusia tanpa benar-benar paham bagaimana caranya. Lehernya bergerak kaku, seolah sendinya keras, dan wajahnya akhirnya mengarah pada ketua kelas. Pada momen itu, ketua kelas sempat terpaku di tempat. Wajah yang tadi pucat biasa, sekarang tampak lebih ekstrim. Kulitnya terlihat tipis, seperti kertas basah yang menempel di tulang tengkorak. Matanya membesar, putih matanya lebih mendominasi daripada hitamnya. Dan yang paling mengerikan, senyumnya. Senyuman itu terlalu lebar, terlalu lekat, dan terlalu salah. Seolah senyum itu bukan dibentuk oleh otot wajah, tapi seperti digambar di atas kulitnya. Cahaya lampu neon yang berkedip membuat wajah itu tampak muncul hilang, seperti gambar rusak di layar TV tua. Dan setiap kedipan lampu membuat ekspresinya tampak lebih berubah, lebih rusak, lebih menyeramkan. Lalu ia menjawab, suaranya tidak seperti suara manusia, tidak seperti suara dosen manapun, tidak seperti suara apapun yang pernah kami dengar dalam hidup kami. Suara itu berat, serak, dan pecah, seakan keluar dari rongga kosong yang tidak memiliki bentuk jelas. Seperti suara tubuh kosong yang diisi angin. Sudah malam, ruangan langsung bergetar. Atau setidaknya ketua kelas merasa begitu. Suara itu seperti keluar dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, dari segala arah sekaligus. Tubuhnya gemetar spontan, tapi ia tetap berdiri tegak, mencoba tidak menunjukkan rasa takut. Atau sudah tahu, kata-kata itu keluar dengan jeda panjang. Jedanya aneh. Seperti makhluk itu memikirkan kalimat itu bukan untuk berbicara, tapi untuk menguji reaksi manusia. Ketua kelas tersentak mundur setengah langkah. Dari luar, kami melihat tubuhnya goyah. Pucatnya tidak lagi sekadar pucat, dia hampir seputih kertas. Nafasnya mulai terputus, matanya basah, dan ia menatap pintu seperti itu adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa di dunia. Apa dia bakal selamat? Bisik salah satu teman di dekatku. Tapi aku tidak menjawab. Siapapun yang menjawab pertanyaan itu pasti berbohong. Kami semua sama-sama tidak tahu. Di dalam ruangan, ketua kelas berusaha keras mengendalikan tubuhnya. Ia mundur pelan, langkah demi langkah, tetap menghadap dosen, itu karena ia tahu. Ia sangat tahu bahwa membalikkan badan terlalu cepat bisa memancing reaksi yang tidak ia inginkan. Ia tidak boleh panik. Tidak boleh membuat gerakan tiba-tiba. Tidak boleh lari. Belum. Dosen itu masih menatapnya dengan kepala miring sedikit. Senyum lebar yang tidak berubah sejak tadi. Dan mata yang terasa mengikuti setiap gerakan ketua kelas kemanapun ia bergerak. Setiap langkah terasa seperti melintasi tali tipis di tepi jurang gelap. Satu kesalahan kecil saja bisa menjatuhkan dia ke sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan.
Ketika ia sampai di sisi ruangan dekat pintu, lampu neon kembali berkedip keras, seperti ada sesuatu yang lewat di bawahnya. Bayangan sosok dosen sempat memanjang ke lantai, dan kami melihat bayangan itu tidak seperti bayangan manusia. Bentuknya terdistorsi, bergerigi, dan merayap seperti jaring yang mencoba meraih seseorang. Ketua kelas menahan napas. Tangannya bergerak sangat perlahan ke arah gagang pintu. Dari luar, kami bisa melihat jari-jarinya gemetar hebat. Ia mengulurkan tangan, menyentuh gagang itu, dan pintu berbunyi klik kecil. Suara itu terdengar sangat keras dalam keheningan ruangan. Terlalu keras. Dosen itu berkedip untuk pertama kalinya sejak masuk. Itu satu-satunya gerakan yang ia lakukan. Tapi itu cukup untuk membuat ketua kelas hampir pingsan. Namun ia memaksa dirinya tetap sadar. Dengan segala tenaga yang tersisa, ia membuka pintu hanya selebar tubuhnya, mundur keluar tanpa membalikkan badan. Begitu tubuhnya melewati ambang pintu, dia langsung berubah dari orang yang mencoba tenang, menjadi orang yang menyerah sepenuhnya kepada ketakutan. Dia berbalik dan lari, benar-benar lari, sekuat tenaga, dengan napas putus-putus dan langkah kacau. Kami yang menunggu langsung panik melihat wajahnya yang hancur ketakutan. Mata merah, air mata mengalir, badan berguncang. Dia bahkan jatuh 2 kali sebelum berhasil berdiri lagi. Kami semua ikut berlari menjauh dari gedung itu. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Tidak ada yang berani membuka pintu kelas lagi. Tidak ada yang ingin memastikan apakah dosen itu masih duduk di bangkunya atau sudah berdiri di tengah ruangan mencari mangsa berikutnya. Dan saat kami akhirnya tiba di tangga kampus yang diterangi lampu-lampu jalan, satu kalimat ketua kelas terengah-engah sambil memegangi dadanya membuat kami semua nyaris berhenti bernapas. Itu bukan dosen, itu tahu kita dari awal. Suara itu seperti pengakuan, seperti tanda bahwa semua yang kami lakukan untuk kabur hanya berhasil karena makhluk itu membiarkan kami pergi. Malam itu, kampus terasa tidak hanya gelap, tapi hidup. Hidup dengan sesuatu yang tidak terlihat, tidak teraba, tapi tahu keberadaan kami. Dan kami tahu, kami tidak boleh kembali ke ruang kelas itu lagi. Begitu pintu kelas tertutup di belakang ketua kelas, langkah-langkah kami berubah dari diam penuh perhitungan menjadi gerakan tergesa penuh panik. Lorong kampus yang tadi hanya terasa sedikit redup kini seperti berubah menjadi lorong tanpa ujung. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, tidak serempak, seolah setiap lampu berjuang sendiri-sendiri untuk tetap menyala. Beberapa lampu bahkan mati total, membuat bagian tertentu dari koridor tenggelam dalam kegelapan pekat. Cahaya kecil dari luar gedung tidak cukup membantu. Lorong itu terasa sempit dan dingin, seolah dinding-dindingnya bergerak mendekat sedikit demi sedikit. Ketua kelas berlari duluan, tapi bukan hanya dia. Kami semua ikut terseret dalam ketakutan itu. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bertanya. Kami hanya tahu bahwa semakin jauh dari ruang kelas itu, semakin baik peluang kami untuk tetap hidup. Namun kampus malam itu seperti punya rencana lain. Baru beberapa langkah meninggalkan pintu kelas, suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Sebuah suara yang tidak wajar. Bukan langkah manusia, bukan sepatu. Tidak seperti sandal atau heels. Suaranya berat, tidak rata, dan seperti sesuatu yang diseret, bukan dilangkahkan. Tok, tok, tok. Suara itu bukan dari depan, bukan dari samping, bukan dari bawah. Itu dari belakang, dari arah ruang kelas. Beberapa dari kami langsung membeku sejenak, tapi ketua kelas, dengan insting bertahan hidup lebih kuat, langsung melambaikan tangan, memberi kode agar kami terus lari. Kami mengikuti. Tidak ada yang berani menoleh. Tidak ada yang ingin tahu siapa atau apa yang membuat suara itu. Kami mencapai ujung lorong, menuruni tangga yang panjang. Setiap anak tangga bergema di seluruh gedung karena kami menuruni dengan tergesa. Suara langkah kami bercampur dengan suara aneh dari atas, membuat seluruh suasana semakin kacau dan menyeramkan. Saat kami mencapai lantai dasar, udara malam menyambut, tapi bukan dengan ketenangan. Udara itu lebih dingin dari biasanya. Tidak ada angin. Pohon-pohon di halaman kampus berdiri diam tanpa bergoyang, menambah suasana tidak normal malam itu. Lampu taman kampus yang biasanya hangat kini tampak lebih keputihan,
hampir seperti lampu rumah sakit tua. Ketua kelas terus berlari melintasi halaman kampus. Napasnya tersengal-sengal, terdengar seperti seseorang yang sudah berlari jauh. Tetapi dia tidak berhenti, tidak sampai dia melihat sesuatu yang mungkin bisa menolongnya. Di kejauhan, dekat pos satpam, ada cahaya. Lampu terang dari ruang kecil itu tampak seperti oasis di padang gurun. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengarah ke sana. Begitu ia sampai di depan pos, ia hampir jatuh saking lelah dan takutnya. Satpam yang berjaga malam itu, Pak Ajit, seorang pria parubaya dengan perut sedikit buncit, langsung bangkit dari kursinya dengan raut bingung. "Loh, Mas, kenapa lari-lari begitu?" katanya sambil membantu ketua kelas berdiri tegak. Ketua kelas berusaha bicara, tapi napasnya terlalu kacau. Dia menelan ludah, mencoba mengatur diri, tapi wajahnya benar-benar terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat kematian lewat di depannya. Teman-teman lain mulai berdatangan, satu persatu, semuanya dengan wajah pucat dan mata membelalak. Satpam semakin bingung melihat banyak mahasiswa keluar dari gedung dengan ekspresi seolah dikejar anjing liar. Ini kenapa? Kenapa? Ada apa di gedung?" ujar Satpam dengan nada panik. Ketua kelas menggeleng cepat. Dia belum bisa menjelaskan. Tangannya menunjuk ke arah gedung F. Tapi gerakannya gemetar. Hampir seperti dirinya tidak yakin ingin menunjukkan apa yang ada di sana. Satpam mengikuti arah telunjuknya. Gedung F berdiri kokoh dalam gelap. Dindingnya tampak lebih abu-abu. Jendelanya seperti mata kosong yang mengintip. Tapi tidak ada apa-apa di luar. Hanya gedung kampus tua yang terlihat diam seperti biasanya. "Apa yang kalian lihat?" tanya Satpam lagi. Kali ini lebih serius. Ketua kelas akhirnya bisa mengambil napas panjang. Tapi sebelum dia sempat menjawab, tubuhnya kaku. "Pak," katanya pelan, dengan suara gemetar. "Itu." Tatapan seluruh kelompok langsung mengarah ke lantai 2 gedung F. Tepat ke arah jendela kelas tempat kejadian itu berlangsung. Cahaya dari lampu lorong lantai 2 redup dan berkedip. Jendela kelas itu gelap, tapi sesuatu membuatnya berbeda. Ada bayangan seseorang yang berdiri di balik jendela. Sosok itu tegap. Bentuk tubuhnya seperti seorang dosen memakai kemeja. Siluetnya jelas meski ruangan tidak sepenuhnya terang. Badannya diam. Sangat diam. Seolah membatu. Tapi posisi berdirinya membuat bulu kuduk kami meremang. Ia berdiri menghadap keluar, ke arah halaman kampus, tepat menatap ke titik tempat kami berdiri. Satpam melangkah setengah maju, mencoba melihat lebih jelas. "Itu siapa?" "Mahasiswa." "Masih ada orang di lantai 2. Tidak ada yang menjawab. Kami semua kaku. Ketika mata kami terbiasa dengan gelapnya lantai 2. Perlahan kami menyadari sesuatu yang membuat jantung berhenti berdetak sejenak. Sosok itu tidak menyentuh lantai. Ia sedikit melayang, sekitar 5-10 cm dari lantai. Tubuhnya sejajar, tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada goyangan, tidak ada gestur. Dan ketika lampu lorong lantai 2 berkedip sekali lagi, bayangan itu tampak berubah bentuk. Dadanya tampak cekung. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi bagian yang seharusnya menjadi kakinya samar seperti kabut, tidak padat, tidak utuh. Satpam yang awalnya bingung kini berdiri dengan wajah ngeri. "Astagfirullah, itu apa?" gumamnya pelan. Ketua kelas mundur satu langkah. Teman-teman lain ikut mundur. Tidak ada yang berani berkedip. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Sosok itu tetap diam, tetap melayang, tetap menatap. Seolah memastikan bahwa kami semua benar-benar pergi. Seolah mengingat wajah kami satu persatu. Seolah ingin mengatakan bahwa semua ini belum selesai. Ketua kelas akhirnya memalingkan wajah. Tidak sanggup menatap lebih lama. Tangannya mencengkeram baju temannya sambil berbisik pelan. Hampir tidak terdengar. "Dia ngikutin kita. Dia tahu." Satpam langsung menyuruh semua masuk ke dalam pos. Kami berdesak-desakan masuk. Dan ia menutup pintu dengan cepat. Lampu pos yang terang sedikit memberi kenyamanan, tapi tidak cukup untuk menghapus bayangan di lantai 2 itu dari pikiran kami. Suasana hening, sangat hening. Satpam mencoba melihat lagi dari jendela pos, tapi ini hanya membuat sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terlihat. Kalian lihat itu," katanya dengan suara ketakutan. Kami menoleh.
Gedung F lantai 2 kini gelap total. Lampunya mati semua. Tapi bayangan itu masih ada. Lebih jelas. Lebih dekat ke jendela. Masih melayang. Masih menatap. Dan malam itu, kami semua tahu satu hal. Kami bukan hanya melarikan diri dari ruang kelas. Kami melarikan diri dari sesuatu yang sudah memperhatikan kami bahkan sebelum kami sadar dia ada. Sejak malam itu, keadaan di kelas kami tidak pernah benar-benar kembali normal. Meskipun tidak ada yang secara terang-terangan membahas kejadian di ruang kelas gedung F, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak selesai. Sesuatu yang seolah masih tertinggal di lorong itu. Atau mungkin, mengikuti kami pulang. Pagi setelah kejadian, kami sempat bertemu secara spontan di kantin kampus. Tidak ada yang merencanakan apapun. Tapi entah kenapa kami semua berkumpul di meja paling pojok seperti orang yang baru mengalami mimpi buruk massal. Tidak ada yang mencairkan suasana. Tidak ada yang bercanda. Tidak ada yang bilang, "Ah, mungkin kita cuma halu." Justru yang ada hanya tatapan kosong. Tangan gemetar memegang gelas plastik berisi teh manis. Dan detak jantung yang masih belum kembali normal. Bahkan suara kipas angin kantin pun terdengar seperti lirih seseorang yang berbisik. Ketua kelas datang paling terakhir. Wajahnya masih pucat, rambutnya kusut, dan langkahnya seperti orang yang belum tidur semalaman. Dia duduk, mendesah pelan, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Guys, tolong. Kita, jangan cerita tentang itu lagi." Yang lain mengangguk. Tidak ada pertanyaan, tidak ada bantahan. Mungkin kami semua memang ingin melupakan perasaan dingin itu. Tatapan kosong yang menggantung di jendela lantai 2, dan suara serak yang masih menggema di kepala kami. Tapi yang aneh adalah, suasananya tetap tidak hilang. Bahkan setelah matahari pagi terbit dan kampus kembali ramai, lorong gedung F terasa seperti menyerap cahaya, seperti menyimpan gelap yang tidak mau pergi. Beberapa hari setelah kejadian, kami mulai merasakan gangguan kecil yang pada awalnya masih bisa dianggap hal biasa. Salah satu temanku, Nisa, yang tinggal di kos dekat kampus, cerita kalau malam-malam dia sering merasa ada yang lewat di depan pintunya. Awalnya dia kira angin atau kucing, tapi suara itu terlalu berat untuk sekadar kucing, dan terlalu teratur untuk angin. Tok, 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 seperti langkah seseorang yang memakai sepatu keras, tapi menyeret sesuatu. Dia bilang, "Aku kira orang kos depan pulang malam. Tapi makin lama kok rasanya kayak berhenti di depan pintuku." Waktu dia cerita itu, wajahnya pucat, dan tangannya memegang gelas tanpa sadar sampai gelasnya penyok. Teman lain, Dava, bilang kalau setiap kali dia buka laptop malam-malam untuk ngerjain tugas, dia selalu merasa ada bayangan lewat di belakangnya. Dia sempat mikir itu bayangan rambutnya sendiri atau bayangan kipas, tapi dia bilang bayangannya terlalu tinggi. Dan bentuknya terlalu tegas, seperti siluet seseorang yang berdiri tapi tidak benar-benar menapak lantai. Pernah satu kali dia memberanikan diri menoleh cepat untuk memastikan, tapi yang dia rasakan hanya hembusan angin dingin di telinganya dan suara lirih yang hampir tidak terdengar. Sudah malam. Aku sendiri juga mengalami hal yang bikin tidurku tidak pernah tenang setelah kejadian itu. Hampir setiap malam aku terbangun di jam yang hampir sama, sekitar pukul 0.30. Karena rasanya kamar kosku seperti dipenuhi hawa lembab. Awalnya aku pikir AC rusak, tapi AC mati. Aku pikir jendela kebuka, tapi jendela terkunci rapat. Dan yang paling membuatku susah bernapas adalah ketika aku mulai sadar bahwa udara dingin itu tidak hanya ada di sekelilingku, tapi seolah berasal dari satu titik di kamar. Sudut pojok kanan atas. Di situ, di tempat lampu tidak benar-benar menerangi, aku sering merasa ada yang memperhatikanku. Bukan bayangan, bukan suara, bukan gerakan, tapi tatapan. Tatapan yang sama seperti yang kami lihat dari jendela gedung F malam itu. Tatapan yang tidak mengedip, tapi gangguan paling parah dialami ketua kelas. Mulai 3 hari setelah kejadian, dia mulai dapat SMS dari nomor tidak dikenal. Nomornya bukan nomor lokal, nomornya tidak punya nama, tidak ada foto. Tidak ada tanda-tanda siapa yang mengirim. Isinya hanya satu kalimat sederhana. Kelas malam dimulai. Pertama kali dia terima pesan itu. Waktunya tepat pukul 18 lewat beberapa detik.
Sama seperti waktu kelas malam kami seharusnya dimulai. Dia pikir itu spam. Atau bercandaan teman. Tapi teman-teman yang kami curigai langsung nunjukin HP mereka. Bahkan menunjukkan log panggilan. Pesan, semuanya untuk memastikan mereka tidak mengerjai. Kami percaya. Karena waktu itu tidak ada satupun dari kami yang punya tenaga untuk bercanda soal sesuatu yang begitu menakutkan. Hari berikutnya, ketua kelas dapat pesan serupa. Waktunya sama, kalimatnya sama, tanpa tambahan tanda baca, tanpa peringatan apapun. Hanya 3 kata yang menyiratkan undangan atau perintah. Kelas malam dimulai. Dia mulai panik dan ganti nomor. Tapi anehnya, pesan itu tetap masuk ke nomor barunya. Dia ganti HP, pesannya tetap masuk. Dia sampai mati-matian cari tahu apakah mungkin ada aplikasi, virus, atau apapun yang membuat pesan itu otomatis muncul. Tidak ada. Bahkan teknisi toko HP bilang tidak ada yang aneh dengan HP-nya. Hari keempat, pesan mulai berubah. Yang awalnya hanya berisi 3 kata, menjadi lebih panjang. Kelas malam dimulai. Kamu sudah tahu kan? Ketua kelas langsung menutup HP. Tapi pesannya masuk lagi. Berulang-ulang. Seperti spam dari nomor tak dikenal. Namun setiap kali dibuka, nadanya berubah. Kadang menanyakan, kamu kenapa keluar duluan? Atau, kenapa kamu tinggalkan saya sendirian? Atau, sudah malam, kamu di mana? Hingga pesan yang paling membuat ketua kelas hampir jatuh pingsan waktu dia perlihatkan ke kami. Saya masih di kelas. Dari tadi menunggu. Waktu dia menunjukkan pesan itu, tangannya gemetar begitu parah sampai HP-nya hampir jatuh. Kami semua langsung merinding. Tidak ada yang berani bercanda atau menenangkan dengan kata-kata yang menyepelekan. Karena kami juga melihat tulisan itu dengan mata kepala sendiri. Pesannya tidak mungkin muncul dari kesalahan sistem. Kata-katanya terlalu spesifik, terlalu mengingatkan. Ketua kelas mencoba mengabaikan pesan itu. Tapi semakin dia abaikan, pesannya makin intens. Ada satu malam ketika dia menerima 17 pesan dalam 1 menit. Semua isinya sama. Masuk kelas, dia sampai mematikan HP, mencabut baterai, dan menaruh HP-nya di luar kamar kos. Tapi sekitar jam 6 sore bagian pintu kamarnya diketuk pelan. Tok, 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 waktunya sama seperti pesan pertama kali datang. Dia tidak membuka pintu, dia terlalu takut untuk berdiri. Dia hanya diam di tempat tidur, menarik selimut sampai menutupi kepalanya, dan berharap suara itu berhenti. Tapi suara itu justru berubah. Dari ketukan pelan menjadi suara gesekan di lantai depan pintunya. Seret, 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 seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat. Atau menyeret kakinya. Atau menyeret tubuhnya sendiri. Ketua kelas bercerita kalau dia menutup telinganya kuat-kuat. Tapi suara itu tetap bisa didengar seperti berada tepat di dalam kepalanya. Dia bilang, itu, suaranya sama kayak suara yang aku dengar waktu aku lari keluar kelas malam itu. Sejak itu, ketua kelas jarang datang kuliah. Dia terlihat sangat lelah. Lingkar matanya hitam. Dan setiap kali jam mendekati pukul 6 sore, dia langsung pulang. Bahkan kadang izin atau kabur sebelum kelas selesai. Kami semua mengerti, tidak ada yang berani menertawakan atau menganggap aneh. Karena sebenarnya, kami semua juga merasakan hal yang sama. Bukan hanya ketua kelas yang diikuti. Beberapa teman mulai melaporkan hal-hal yang lebih mengganggu. Ada yang mengaku melihat sosok lelaki berdiri di lorong kampus saat pulang malam. Tapi ketika dia berkedip, sosok itu hilang seperti asap. Ada yang bermimpi sedang duduk di ruang kelas gedung F, lengkap dengan suasana dingin yang sama, dan melihat siluet dosen itu melayang perlahan mendekat ke wajah mereka, sambil tersenyum dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Salah satu temanku bahkan cerita kalau dia pernah mendengar pintu lemari bajunya dibuka sendiri tengah malam. Saat dia melirik, di celah kecil pintu lemari itu ada mata. Mata yang pucat, membesar, dan tidak mengedip. Matanya seperti menanyakan sesuatu yang tidak terucap, seolah ingin memastikan apakah dia sudah tahu atau belum. Semakin hari, gangguan itu semakin terasa nyata. Aku sendiri mulai mendengar bisikan itu tidak hanya di kamar kosku, tapi juga di kampus, di perpustakaan, di toilet umum, bahkan di parkiran. Setiap kali angin lewat, seperti ada suara rendah yang mengekor di belakangnya.
berkata pelan, sudah malam, atau kadang, sudah tahu. Dan yang paling aneh adalah, setiap kali suara itu muncul, aku selalu merasa ada bau aneh yang menyertainya. Bukan bau harum, bukan bau busuk, tapi bau tanah lembab, bau yang sama seperti yang aku cium waktu melewati belakang dosen itu malam kejadian. Bau yang membuat bulu kuduk berdiri hanya dalam hitungan detik, hingga suatu hari, setelah hampir 2 minggu sejak kejadian, ketua kelas datang dengan wajah yang jauh lebih pucat dari sebelumnya. Dia duduk di bangku taman dekat aula, memanggil kami semua lewat chat pribadi satu persatu. Saat kami berkumpul, dia langsung berkata dengan suara bergetar, "Guys, aku udah tahu sesuatu. Dan aku nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi." Dia mengambil napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang makin pelan seolah takut ada yang mendengar. "Tadi malam, aku mimpi ketemu dia, dosen itu, atau apapun yang ada di kelas malam itu." Dia bilang sesuatu. Kami semua menelan ludah, menunggu lanjutan kalimatnya. Ketua kelas menunduk. Kedua tangannya menggenggam lututnya sangat erat hingga buku-bukunya memutih. Dia bilang, kalau dia belum selesai sama kita, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani bernapas lebih keras. Dan seolah untuk menegaskan bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, HP ketua kelas tiba-tiba bergetar. Dia gemetar saat mengambilnya. Notifikasi pesan baru, nomor yang sama, pesan yang sama, tapi kali ini ditambah satu kalimat. Kelas malam dimulai, semua harus hadir, dan tepat setelah ketua kelas membaca pesan itu, udara di sekitar kami berubah dingin, pelan, tapi terasa jelas. Seolah sesuatu sedang berdiri tidak jauh dari kami, mengamati, menunggu, karena bagi sosok itu, kelas malam tidak pernah benar-benar berakhir.